Tawuran antar warga di Kecamatan Talo, Kota Makassar, kembali pecah di sejumlah titik. Bentrok tersebut melibatkan pemuda hingga anak di bawah umur menggunakan senjata tajam. Tawuran antar warga yang mencekam tersebut kembali pecah di sejumlah titik Kecamatan Talo, seperti Kampung Sapiria, Kampung Borta, Jalan Lembo, Jalan Layang, hingga Jalan Tinumbu Lorong 148. Dalam bentrok tersebut, warga saling serang menggunakan sajam seperti busur panah, petasan, hingga bom molotov. Salah satu rumah warga sempat terbakar akibat lemparan molotov, namun api berhasil dipadamkan sebelum meluas. Ironisnya, bentrok kembali pecah tak lama setelah pos pengamanan gabungan yang dijaga oleh personil Polri, TNI, dan Satpol PP ditarik setelah berjaga selama 1 bulan lamanya, pasca serangkaian bentrok sebelumnya. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menerangkan bahwa aparat gabungan telah melakukan berbagai langkah pencegahan, termasuk mempertemukan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak dan menggelar kegiatan kebersamaan bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurut Arya, aparat keamanan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketertiban hanya dapat bertahan jika tumbuh dari kesadaran bersama, bukan semata karena pengawasan aparat. Arya juga menyoroti tindakan warga yang menghalangi aparat ketika melakukan penyisiran untuk mengamankan situasi agar kondusif. Tindakan tersebut diduga mereka takut anaknya yang terlibat bentrok akan diamankan pihak kepolisian. Kendati demikian, Arya mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi untuk ikut aksi tawuran tersebut. Ia juga berharap warga ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungannya masing-masing. Arya menuturkan aparat keamanan kembali melakukan pengamanan di lokasi di kawasan utara Kota Makassar untuk mencegah kembalinya tawuran antar warga. Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan kurikulum muatan lokal jenjang sekolah dasar atau SD sebagai bagian dari upaya menjaga nilai-nilai budaya daerah seperti Siri, Sipakatau, dan Sipakainga agar tetap hidup di tengah modernisasi. Peluncuran ini berlangsung di Museum Kota Makassar, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-418 Kota Makassar, Jumat 7 November. Kurikulum ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai budaya dan karakter lokal sejak dini. Dengan kolaborasi bersama Universitas Negeri Makassar atau UNM, program ini diharapkan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak, berbudaya, dan berakar kuat pada identitas daerahnya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pendidikan sejati bukan hanya tentang kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang pembentukan moral dan karakter anak bangsa. Ia menjelaskan, lahirnya gagasan ini dilatar belakangi keprihatinan atas semakin pudarnya nilai-nilai budaya Makassar dalam kehidupan masyarakat modern. Menurutnya, masyarakat kini mulai kehilangan jati diri yang dulu dikenal santun, saling menghormati, dan berjiwa gotong royong. API menilai, museum sebagai lokasi peluncuran kurikulum ini memiliki makna simbolik yang dalam. Ia menyebut museum bukan sekadar tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga ruang pembelajarannya menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan berencana menjadikan program ini sebagai pilot proyek di seluruh kecamatan. Tidak hanya di tingkat SD, tetapi juga akan diperluas ke jenjang SMP sebagai bentuk kesinambungan pendidikan karakter. Selain nilai Siri, Napakce, kurikulum ini juga akan menanamkan filosofi budaya Makassar lainnya, seperti Sipakatau atau saling menghormati, Sipakainga atau saling mengingatkan, dan kebiasaan tabe, atau etika sopan santun dalam berinteraksi. Nilai-nilai ini, kata API, merupakan dasar pembentukan karakter masyarakat Makassar yang santun, berani, dan berbudaya. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Islam Makassar atau UIM dan Universitas Negeri Makassar atau UNM Kelurahan Copo Kecamatan Baru Kabupaten Baru melaksanakan kegiatan gotong royong bersama pada Jumat 7 November. Kegiatan ini untuk memastikan lingkungan Kelurahan Copo bersih. Kegiatan ini berlangsung di sekitaran Jalan Masjid sampai kantor Kelurahan Copo dan juga dihadiri oleh Kepala Lurah Copo beserta jajaran perangkat kelurahan,
Babinsa, Babin Kamtibmas, dan warga sekitar. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa KKN membersihkan mulai dari membabat rumput sekitaran jalan, mengangkat sampah di dalam got, dan mencabut rumput di depan kantor Lurah Copo. Kegiatan gotong royong ini juga diharapkan agar menjadi awal terjalinnya tali silaturahmi masyarakat dan mahasiswa KKN di lingkungan Kelurahan Copo, dan juga agar kegiatan proker ke depan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan melibatkan masyarakat setempat. Kepala Lurah Copo, Muhammad Basri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN, jajaran perangkat kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibmas dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong ini. Pihaknya berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial antara mahasiswa KKN dan masyarakat Kelurahan Copo dapat selalu terjalin dalam menjalankan kegiatan-kegiatan positif demi kemajuan Kelurahan Copo. Memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-418 Kota Makassar, Ikatan Keluarga Dewan atau IKAWAN bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar kegiatan sosial bertajuk Jumat Berbagi, Jumat 7 November. Kegiatan ini berlangsung di sekitar kantor sementara DPRD Kota Makassar, Jalan Hertasning, dan diwarnai suasana penuh kehangatan, kebersamaan, serta antusiasme masyarakat. Melalui program tersebut, para anggota IKAWAN dan DWP membagikan paket makanan kepada masyarakat dan pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian sosial keluarga besar DPRD Makassar. Ketua IKAWAN DPRD Kota Makassar, Hasni Supratman, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rasa syukur dan semangat berbagi dalam memperingati hari lahir Kota Makassar yang ke-418. Ia menambahkan, kegiatan sosial tersebut bukan semata-mata tentang berbagi rezeki, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat gotong royong di antara anggota dan masyarakat sekitar. Sementara itu, Ketua DWP Sekretariat DPRD Makassar, Reskianti A-Rahmat, menuturkan bahwa kegiatan Jumat Berbagi merupakan hasil kolaborasi aktif antara DWP dan IKAWAN DPRD. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-418 Kota Makassar yang mengusung semangat, merajut harmoni, membangun kebersamaan. Menurutnya, kegiatan seperti ini juga menjadi ajang memperlihatkan peran aktif perempuan, khususnya para istri anggota Dewan dan pegawai Sekretariat DPRD, dalam memperkuat hubungan sosial dan mempererat kedekatan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Kegiatan Jumat Berbagi mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Banyak yang mengapresiasi langkah keluarga besar DPRD Makassar yang turun langsung untuk berbagi di tengah suasana perayaan ulang tahun kota. Para pegawai Sekretariat DPRD juga turut membantu jalannya kegiatan, memastikan pembagian berjalan tertib dan menjangkau warga yang membutuhkan. Peringatan HUT ke-418 ini, kegiatan Jumat Berbagi menjadi cerminan nyata semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan rasa cinta terhadap Kota Makassar. Melalui langkah sederhana namun penuh makna, IKAWAN dan DWP DPRD Makassar menunjukkan bahwa kekuatan sebuah kota bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kehangatan warganya dalam saling berbagi dan mendukung satu sama lain.